Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi dari kelas pendidikan biologi D angkatan 2018. Nah, untuk di video kali ini di sini saya diberikan tugas oleh dosen pembimbing mata kuliah biologi terapan, yang dimana di sini saya akan melaksanakan praktikum dengan judul praktikumnya yang pertama yaitu pembuatan telur asin, sedangkan yang kedua yaitu praktikum vertikultur. Nah, adapun proses pembuatannya nanti kita akan lihat di bagian berikutnya. Ayo kita masuk ke tahap pembuatan proses vertikultur dulu untuk unit vertikultur. Kemudian nanti dilanjutkan oleh praktikum pembuatan telur asin. Untuk tahap pertama, kita memotong botol plastik bekas dan membuat lubang besar sekitar berdiameter 3 cm. Kita tunggu sampai botolnya terbentuk lubang besar sebesar 3 cm ya. Nah, untuk botol plastik yang sudah dipotong tadi kira-kira bentuknya seperti ini, bisa dapat lihat di video. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pelubangan. Nah, kita itu melubang di bagian sudut botol yang telah dilubangi tadi. Kita membuat lubang kecil untuk dibuat untuk pemasangan tali, untuk tali penggaitnya. Terlubangi semua, kita akan masuk ke tahap di mana tali akan kita masukkan ke dalam lubang yang tadi telah dibentuk. Nah, di sini kita menggunakan tali rapia atau tali Jepang karena saya tidak mendapatkan tali tambang, jadi saya mencari tali alternatif untuk menggunakan tali ini saja karena tali ini sangat mudah dan simpel. Oke, kita akan mengikat dulu beberapa bagian prosesnya di botol plastik. Selanjutnya masukkan lagi di lubang bagian bawah, kemudian masukkan di bagian lubang atas botol yang telah dibentuk. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk tahap selanjutnya kita masukkan media tanamnya berupa tanah, bisa juga diganti dengan sekam atau beberapa pupuk
di sini saya menggunakan media tanam tanah. Ya, tanahnya kita masukkan ke dalam botol yang telah dibuati lubang besar tadi berdiameter kurang lebih 3 cm. Nah, setelah terisi penuh, kita akan masuk tahap proses penanaman bibit. Nah, sebelum menanam kita buatkin dulu lubang supaya bibitnya mudah ditanam. Nah, di sini saya menggunakan bibit kangkung cabut karena mudah ditemukan juga, dan bisa juga alternatifnya kita menggunakan sayur bibit sawi atau bawang juga bisa. Nah, untuk yang media tanam yang bibit sayur yang kedua yaitu saya menggunakan bibit cabai. Nah, kurang lebih seperti inilah hasilnya untuk praktikum vertikultur. Oke, pada tahap pertama kita ambil telur bebeknya, kemudian dibersihkan ya telur bebeknya agar supaya steril untuk proses pembuatan telur asinnya. Selanjutnya setelah dibersihkan tadi, kita ambil tisu yang untuk dilap agar kering dan mudah nanti ketika proses pengolesan adonan. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap pengamplasan. Di sini kita menggunakan amplas yang halus ya agar supaya telurnya tidak pecah. Jadi kita amplas secukupnya saja agar supaya nanti garamnya bisa masuk ke dalam telur untuk proses pengasinan. Kemudian kita ambil bahan. Di sini menggunakan campuran batu bata dengan perbandingan 1:1 ya. Terus abu gosok juga kita ambil, kita masukkan. Selanjutnya abu gosoknya nanti kita akan masukkan ke dalam wadah yang sudah dimasukkan tadi juga dengan campuran batu bata. Kemudian yang terakhir kita masukkan garam dengan bandingan. Di sini garamnya kita lebihkan ya, karena di sini menggunakan 2-3 bahan karena kesalahan teknis, tapi tidak apa-apa, kita banyakkan garamnya supaya telurnya bisa menjadi asin. Setelah itu siapkan air bersih 1 gelas. Nah, kemudian airnya dimasukkan ke dalam wadah agar untuk diaduk supaya campuran bahannya menjadi satu ya, agar bisa dioleskan nanti di telurnya. Kemudian tahap selanjutnya kita taburi adonan yang sudah dicampurkan ke bagian telur ya, minimal beberapa sentimeter untuk ketebalan adonannya. Nah, di sini fungsinya untuk supaya telurnya bisa dirasapi garam yang di adonan tersebut. Tahap selanjutnya yaitu kita menyimpan telur yang sudah dibuburi adonan tadi di dalam toples, wadah toples, dan didiamkan beberapa hari. Dan nanti kita akan tunggu hasilnya setelah beberapa hari penyimpanan telurnya. Nah, proses selanjutnya tahap terakhir yaitu proses di mana telur akan direbus agar bisa dimasak, agar bisa masak dan kemudian bisa dihidangkan atau bisa dicicipi. Usahakan telurnya direbus dengan keadaan matang. Oke, mungkin sekian dulu video
praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.